يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Bismillah, afwan Ustadz, bagaimana cara menghilangkan rasa malas padahal kita sudah mengatur jadwal kegiatan sedemikian rupa namun gagal hanya karena rasa malas? Yang pertama, minta tolong sama Allah. Fasta'in billah. Rasulullah mengatakan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jas. Minta tolong sama Allah. Yang kedua, semangat dan tumbuh semangat tadi dengan ilmu. Apa faedahnya? Apa keutamaannya? Apa yang kita dapatkan jika kita melakukannya? Yang ketiga, hindari segala sesuatu yang bisa menyebabkan kita lalai, yang menyebabkan kita lengah. Hindari itu, jauhi itu, sehingga kita mampu melakukannya. Jadi berdoa kepada Allah, semangat dengan mengilmui apa faedahnya. Yang ketiga, menjauhi penghalang-penghalang yang mengakibatkan kita malas. Allah musta'an. Walaupun ini contoh ya, walaupun ini benar atau salah, tapi sebagian ada mengatakan Rasulullah SAW sengaja tidur di atas dipan-dipan dari kurma karena ingin menghindarkan rasa malas. Karena kalau dia tidur di dipan dari kurma berarti gampang terbangun. Kalau dia gampang terbangun, dia mudah ibadah. Ya. Tetapi bukan berarti kita nanti tidur di atas dipan semua, bukan. Ya. Karena saya pernah ketemu orang juga, kalau saya masuk kamarnya, ketika di kamar kasurnya dilipat, dinaikkan ke atas. Ini kasur kenapa? Saya tidurnya di lantai aja. Ya, Allah alam ya, apakah itu termasuk sunnah atau tidak? Tetapi yang saya ingin tegaskan, disunnahkan bagi kita menghindari segala sesuatu yang menyebabkan kita malas. Ya, Allah alam. Apa solusi lemah iman setelah seorang bertakwa pada Allah kemudian ditimpa kemalasan sampai tidak mampu membaca Quran? Solusinya tinggalkan maksiat. Ini bisa jadi salah satu faktornya adalah kemaksiatan. Tinggalkan maksiat, lawan kemalasan dengan ibadah sedikit demi sedikit. Ya. Jadi ketika kemalasan tadi tambah, maka mengobatinya, terapinya pun perlahan-lahan. Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah doa Allahumma inni a'udzubika dan seterusnya ini dibaca dalam sujud? Jazakallahu khair. Boleh. Assalamualaikum Ustaz, afwan izin bertanya, teman saya qadarullah ala kulli hal sedang sakit stroke dan tidak bisa berpuasa. Bagaimana cara mengqadha puasanya? Nanti kalau dia sembuh, jika dia bisa sembuh. Jika dia tidak bisa sembuh, maka membayar fidyah. Assalamualaikum Ustaz, terkait mau Idul Fitri, bolehkah kami para orang tua murid memberikan hadiah berupa sembako untuk para asatid? Boleh, tapi berikannya kepada sekolah secara umum, biar sekolah yang membagikannya. Ya, itu menghindari segala sesuatu yang nanti akhirnya tidak baik. Itu yang saya anggap. Tapi kalau kata sekolahan nggak boleh sama sekali, ya silahkan. Itu pun nggak boleh, no tipping umpamanya, nggak boleh sama sekali ngasih apa-apa. Ya. Tapi kalau kata sekolahan yang mau ngasih silahkan, tapi ngasihnya ke sekolahan biar sekolah yang membagikannya. Jadi nggak ketahuan nih siapa yang ngasih, siapa yang dapat. Tetap menjaga hati. Ya, ini juga diperbolehkan. Karena kalau kadang-kadang memang ada memberikan itu, terkadang ada aja yang orang-orang yang mungkin memberikan dengan tujuan-tujuan tertentu. Dia kasih hadiah supaya anaknya dispesialiskan, diperhatikan khusus. Ya, itu nanti akhirnya tidak objektif guru dalam mendidik anak-anak. Dan ini nggak boleh, dan ini nggak sehat dalam rumah sekolah atau dalam sekolahan. Nah, untuk menjaga objektivitas tadi, maka tidak perlu tahu siapa yang memberikan dan tidak perlu tahu siapa yang mendapatkannya. Caranya salah satunya adalah ditengahi dengan sekolahan yang memanajemenkannya. Ustaz izin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, jika bekerja di luar negeri, misal Korea, untuk masjidnya jauh, tapi untuk sholat Jumatnya susah, apakah boleh selama kerja di sana sholat Jumat selalu diganti dengan sholat zuhur? Syukran, jazakallah khair. Iya, nasihat saya yang seperti ini lebih baik pulang ke Indonesia dan kerja di sini.
Ya. Karena kita bilang tadi kerjaan itu adalah waktu luang kita untuk menunggu sholat. Jangan kerjaan kita malah menunda dan mengakhirkan sholat kita. Bahkan sulit sholat. Untuk apa kita banyak uang tapi sulit sholat? Maka yang seperti ini saya nasihatkan untuk tidak berlama-lama di negeri tersebut. Kalau memang dia berada di negeri tersebut, sejauh apa masjidnya? Sejauh apa masjidnya? Kalau memang ternyata masjidnya jauh, umpamanya 20 kilo, 15 kilo, atau 30 kilo kejauhan, ya mungkin dia bisa sholat sendirian. Allah alam. Ustaz, ada yang bilang Umar bin Abdul Aziz Khulafaur Rasyidin. Ya betul. Ada sebagian para ulama yang memasukkan dia dalam Khulafaur Rasyidin. Kapan duduk iftiras dalam sholat dilakukan? Karena saya melihat pada saat sholat witir 3 rakaat 1 salam ada yang duduknya tetap iftiras. Ya, iftiras dan tawarruk ini memang diperselisihkan para ulama. Tetapi menurut Ahmad bin Hambal, semua sholat yang rakaat tahajatnya 1 maka iftiras. Kalau sholat tahiyatnya 2 maka tawarruk dan iftiras. Tapi Syafi'i berpendapat semua sholat yang sholatnya tahiyatnya akhir, baik dia 2 salam atau 1 salam, maka dia tawarruk. Ini pendapat siapa? Syafi'i. Ya ada yang miring. Kalau iftiras, yaftari surijulum yumna wa yansibu yusra. Yaftari surijulum yusra wa yantasibu yumna. Dia duduk di atas kakinya dan menancapkan kaki kanannya, itu namanya iftirash. Kayak kita di tahiyat pertama, itu namanya apa? Iftirash. Tawarruk itu yang miring. Kita duduk, pantat kita nggak di atas kaki, tapi langsung di atas tanah. Kakinya diselipkan di antara paha. Itu tawarruk. Sekarang sholat 3 rakaat witir, tapi 1 kali tahiyat. Berduduknya iftiras atau tawarruk itu memang ikhtilaf. Tapi saya lebih condong kepada pendapat duduk di situ adalah iftiras karena 1 kali tahiyat. Ya, kemudian Ustadz izin bertanya, bagaimana hukum orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi tidak sholat, apakah puasa diterima? Jadi jazakallah khair. Jadi kalau orang nggak sholat karena malas, bukan lagi pertanyaannya apakah puasanya diterima, tapi yang ditanya apakah Islamnya diterima. Karena memang para ulama berselisih pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat ini. Boleh baca buku-buku Syafi'i, buku Hambali. Mereka itu berselisih pendapat tentang kafir atau tidaknya. Jadi bukan berselisih tentang dosanya. Kalau dosanya sepakat, tapi kafir atau tidaknya, sah atau tidak Islamnya, ini yang berselisih pendapat. Jadi kalau bagi mereka mengatakan tidak sah Islamnya, tidak sah puasanya. Bagi mereka yang mengatakan tidak sah puasanya. Ya, tapi bagi mereka yang mengatakan tidak kafir, maka dia telah melakukan sebuah perbuatan yang dosa besar. Apa hukum orang puasa yang melakukan dosa besar? Maka itu sebagian ulama berpendapat tetap tidak boleh orang puasa itu tidak sholat. Bismillah, assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita memakan makanan dari saudara yang bekerja di bank konvensional? Apakah kita terkena dosa ribanya atau sebaiknya kita tidak usah menerima makanan dari beliau? Syukron. Waalaikumsalam. Maka jawabannya, kalau kita makan dari mereka, kita tidak berdosa karena yang menanggung mereka. Rasulullah pernah diundang orang Yahudi untuk makan, sementara Allah kabarkan di Quran orang Yahudi itu banyak makan riba. Tapi Rasulullah SAW nggak tanya sama mereka ini riba atau tidak, tapi Rasulullah makan dari mereka. Tetapi kalau kita tidak makan dari mereka dan di situ ada nasihat untuk mereka agar tinggalkan riba, maka itu pun baik. Assalamualaikum Ustaz, jika Nabi sholat adalah sebagai istirahatnya, bagaimana dengan kaum muslimin yang belum mampu? Bagaimana istirahatnya yang tidak termasuk sia-sia? Iya, zikir.
sambil berbaring, sambil duduk, sambil merem-mereman, zikir subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini seharusnya nggak lepas dari lisan kita. Itu jadi dalam keadaan istirahat tidak sia-sia. Jika assalamualaikum waalaikumsalam, maaf di luar tema, jika seorang terbiasa haid 10 hari, setelah 5 hari bersih lalu ia puasa 3 hari, tapi hari berikutnya haid lagi, apakah 3 hari puasa terhitung, dan bila sudah 14 hari lebih dihitung dari pertama haid bisa dianggap istihadah? Jika begini, dia biasa haid 10 hari, bulan ini qadarullah 5 hari udah berhenti. Begitu dia udah nggak lihat darah, ya kalau udah nggak ada darahnya, ya dia puasa karena nggak ada darahnya. Puasalah dia 3 hari. Berarti baru berapa hari? 8 hari. Hari ke-9 ke-10 keluar lagi darahnya, maka dia haid lagi. Yang 3 hari ini puasa atau tidak? Jawabannya tetap puasa, karena di situ dia nggak lihat darah. Tapi yang 8, 9 atau 9, 10 ini haidkah atau istihadah? Jawabannya haid, karena memang kebiasaan dia 10 hari. Lah tapi ini sekarang kebiasaannya begitu 5 hari berhenti, puasa 3 hari, setelah itu di hari 9, 10, 11, 12, 13, 14 masih jalan terus. Apakah ini istihadah atau haid? Kalau lebih dari 14 hari maka itu bukan haid, maka itu istihadah. Maka itu istihadah, dia tetap puasa, dia tetap sholat, dia tetap melakukan apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang suci. Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya. Maaf di luar tema. Suami saya mau poligami Ustaz. Apakah saya berpahala kalau saya ikhlas? Ya subhanallah. Terkadang ini ada waktunya seseorang itu menyelamatkan rumah tangganya dengan cara mengizinkan poligami. Ada waktunya. Dan kita nggak tahu itu ada pada orang-orang tertentu. Menyelamatkan rumah tangga dia dengan cara mengizinkan suami poligami. Mungkin ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang mungkin mengenal agama, mengetahui keutamaan. Sekarang pertanyaannya, apakah saya berpahala kalau ikhlas? Kalau hadis khusus, kau suruhlah suami poligami kau dapat surga, nggak ada. Nggak ada hadis khusus. Tapi rata-rata menggunakan hadisnya umum. Ayyumra'atin matat wa zawjuha radin. Perempuan mana saja meninggal dan suaminya ridho sama dia, suaminya itu ikhlas sama dia, suaminya itu senang dengan dia, dakhalal jannah, dia masuk surga. Lalu Rasul mengatakan, perempuan yang sholat 5 waktu, yang puasa Ramadan, lalu menjaga kehormatannya, wa ata'at ba'laha, dan dia taat sama suaminya. Ketika suaminya minta dia izinkan, itu termasuk ketaatan. Rasulullah mengatakan, dikatakan pada perempuan seperti ini, masuklah surga dari mana yang kau suka. Juga Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, fa innahu jannatuki wa naruki unzuri aina kunti fi. Ketika seorang wanita bertanya kepada Rasulullah tentang perkara agama, Rasulullah mengatakan, halaki ba'du, kamu punya suami? Punya ya Rasulullah. Unzuri aina kunti fi, perhatikan di mana posisimu di sisi suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki, sesungguhnya dia adalah surgamu dan nerakamu. Kalau seandainya saja seorang istri patuh kepada suami dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan suami, makan, pakaian, istri dapat pahala tidak, Pak? Padahal makan dan pakaian. Bagaimana lagi kalau dia patuh dalam keadaan yang bisa menjaga suaminya? Maka insya Allah dia pun mendapatkan pahala. Ini kalau kita berbicara hukumnya. Tapi kalau hukum hadis khusus, Ustaz, nggak ada. Yang saya pahami tidak ada hadis khusus. Tapi kalau berkata saya nggak bisa, Ustaz, itu beda lagi. Itu beda lagi. Tetapi kalau kita berkatakan kalau memang itu harus dilakukan dengan pertimbangan yang baik, perhatikan ini, dengan pertimbangan yang baik, jangan sampai mencoreng Islam.
mencoreng sunnah, mencoreng syariat Islam yang mulia ini, dan untuk menjaga agama, maka kalau istri mengizinkannya, itu mudah-mudahan menjadi sebuah kebaikan bagi dia dan menjadi sebuah jalan bagi dia untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam.